Selamat datang di Putri Rimbawati Channel. Mbak Rinda, senang sekali. Ini pertanyaan pertama tuh selalu apa kabar? Aku ganti dengan pertanyaan yang lain. Sudah sarapan belum? Karena di Oh sana itu sudah pagi. dong. Sudah dong. Aku sarapan sama cui mie. Oke, apa itu? Cui mie itu Seperti makanan khas. apa? Cui mie itu makanan khas Malang itu loh. Mie ayam Astaga, cui. aku tuh kayak nembaknya itu kayak makanan. Oke, tetap Mbak, aja ya orang Indonesia, lidah Indonesia, makanan. Oke, I see. aku Aku nggak tuh pikir bisa makan ada. makan kue, tolong. Tawar banget. Aku udah ya nggak apa-apa, aku juga kok Mbak, kayak dimanapun tuh makanan ya sesuai dengan lidah kita ya, meskipun Iya, kita udah lama tinggal dan jauh di Mato, tapi tetap betul. Indonesia itu tak terkalahkan makanannya. Apa makanan yang paling dirindukan di Indonesia? Betul. Tiba-tiba aku kepikiran itu. Bakso. Baksonya Bakso. abang. Oh, Baksonya baksonya abang-abang. abang-abang ya teng 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 itu ya yang di Iya. luar. Dengan apa namanya? Dengan sambal joroknya. I know, aku paham banget. Itu tak ada duanya memang, Mbak. Yang abang Ember. tukang bakso yang di depan. Iya. Apalagi Bakso lagi, tempe. mie ayam, mie Tempe ayam. ada. Oh, mie Ah, tempe ayam, ada. ayam. Mie ayam Heeh. Solo yang di gerobak biru itu, Mbak. Baunya itu loh, masih kangen-kangen, ya Allah. Kamu tahu Memang gak sih? ya. Heeh. Kalau Gimana gimana? uh, Tahu apa? Instagram Instagram searchku itu isinya makanan Indonesia semua. Bahkan dulu tuh zamannya Oh. Daniel Arka itu kan aku nggak mau makan sama sekali kan. Heeh, Jadi heeh, heeh. saat cara makan itu aku makan sampai ngelihat youtuber Indonesia yang profil makanan itu loh. Jadi Ya, makannya ya, sampai ya. lihat itu. Tapi kalau nggak gitu nggak bisa Oh, nggak masuk. bisa makan ya. Aduh, semoga ya segera nggak bisa dipaketin juga ya bumbu mie ayam. Bisa. Oh iya, terasiku mau habis, saudara-saudara. Kalau bisa mau aku paketin maksudku. Bener. Ya kan? Iya. Biasanya Dan, iya dan kan? kabar buruknya Mbak Putri, terasiku mau habis. Aduh, itu bumbu dasar terpenting sedunia Ember, ya. ember. Sedunia mau bikin sambal tanpa terasi itu Oh. rasanya bagaikan Dunia sayur tanpa tanpa garam. ini. Sedih banget. Oke, Senang oke. sih, tapi sedih. Iya ya, paham paham ya. Anyways, kita berpindah dari makanan yang Iya. menggiurkan itu. Aku tahu kamu paham, ya. Aku paham banget itu menjadi hal yang hal pertama ketika nanti kamu datang ke Indonesia ya kan, Barinda. Kalau aku tuh hal pertamanya tuh kayak sambel. Aku nggak tahu sambel dimanapun kita buat sendiri atau apapun tuh kayak nggak sama dengan sambelnya Indonesia ya kan. Anyways, kita tinggalkan itu. Aku jadi balik lagi. Maghrib sebentar lagi. Oh, puasa ya Mbak Putri ya? Iya, iya. Pas hari ini kita bahas sesuatu yang penting, yang ini kadang itu seharusnya mungkin banyak orang yang sebelumnya berpikir ya Mbak ya, kita bahas tentang trauma ini dan trauma itu gitu. Banyak orang yang merasakan trauma tapi juga tidak menyadari sedang merasakan trauma. Namanya orang hidup tidak ada yang sempurna. Selalu ada hal-hal yang menyakitkan, baik itu Betul. kecil, sedang, ya kan, ringan, berat, Berat. apapun yang kita lalui ya dari masa kita kecil ya, dari bayi gitu, dari baru saja lahir hingga dewasa tentu ada beberapa hal dan kemudian itu bisa jadi membawa bekas luka tersendiri. Nah, kita hari ini membahas tema what is trauma dan paling penting banget ini nggak ada yang namanya trauma yang menyenangkan ya. Gak ada. Itu Jadi makanya trauma malam kenapa? pertama itu. Kenapa? Mbak Dinda barusan ngomong apa ya? Kok pemirsa saya tidak dengar? Ada suara, Mbak Dinda dengar nggak? Ada suara ketawa tadi. Iya, gak Di tahu, luar. gak denger aku. Bukan dengar. Ya itu tadi kita bahas tentang trauma kenapa begitu menyakitkan. Jadi, Seperti aku ketawa, pengen nangis. saking bahagianya ya Mbak ketawa sambil nangis karena ketawa-ketawa kita penuh kebahagiaan ya. Ini tidak menjadi trauma anyways teman-teman Ya, yang saat ini sedang bergabung sama kita. Jadi kenapa itu begitu menyakitkan? Mbak Rinda silahkan memberikan ini bahasan jadi awal. trauma itu kalau seandainya teman-teman di sini mau baca lebih detail, ada di buku yang sangat aku rekomendasikan itu Wait.
Bentar aku cari dulu, aku lupa namanya. The body keep the score. Jadi tubuh Body itu keep the score. jadi tubuh Oke, itu coba sebenarnya aku juga menyimpan browsing juga. menyimpan menyimpan memori gitu Mhm, mhm. dari sebentar, biasa ya, Oke. mak-mak memori Iya, terbatas. sambil. Nah nih, The Body Oke. Keep the Scores ini punyanya Oh, ketemu nggak? ini aku masih typing. I know. Brain, mind, and body in the healing of trauma. Yes, indeed, Bessel van der Mhm, Kolk mhm. ini. Oh, keren Ini banget ini. buku ini bestseller 90% sekali. like this books. Ya, Kayaknya emang keren banget sih. keren banget. Di Amazon ini sekitar berapa ini? Masih loading. Kalau kalau ya Ini gunakanlah. sekitar $11. Ada 12 Ya, dollars lah. Ini nggak ya, terlalu mahal sih sebenarnya. betul pahal. Ya, Hmm. betul. Dan materi ini aku ambil dari situ sebagian. Jadi, Oh, oke. kalau mau ingin mendalami tentang trauma, cari buku itu, The Body Keep Buku the ini Score. bagus banget ya. The Ya, Body Keeps the Score, ya, Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma. Ini indeed. baru banget loh, 2015 bukan? Itu cetakan kesekian, itu udah lama sekali sebenarnya. Oke, oke. Ya, ini bagus. Sebenarnya banyak buku tentang trauma juga ya, Mbak ya. Tapi Mm-mm. itu paling Tapi ini paling banget menurutku paling menurut make Mbak sense. Rinda. Mm-mm. Oke, oke. Karena dia ini dulu mencari sampelnya itu dari veteran perang. Oke. Veteran perang. Jadi begini, kenapa pada saat perang telah selesai tapi tentara itu masih ketakutan? Bener-bener menggigil, bener-bener ketakutan gitu kan. Bahkan di situ dia mencontohkan pada saat akhirnya dia itu mengkritik psikologi pada zamannya, itu di mana orang-orang RSJ itu di rumah sakit ada orang nggak mau makan gitu kan, terus kita dipaksa pakai pakai Oh, oke, selang gitu semua oke. orang banyak, dia menangis, bahkan akhirnya kejiwaannya makin terganggu. Ternyata begitu diteliti, Hmm. dia itu diperkosa rame-rame ceritanya perempuan itu. Jadi Oh, begitu benar, benar. dia itu dipegangin banyak-banyak orang, dia langsung ketakutan lagi. Jadi makin makin down, makin Betul, down, makin down. Nah, betul, dari betul. situlah dia mulai meneliti bahwa sebenarnya tubuh itu memang menyimpan trauma, rasa trauma. Seperti yang Oke. pernah kayak kita bahas-bahas yang lalu bahwa Mhm. memang mekanisme tubuh bertahan tuh begitu. Kok di istilah olahraga adanya memori otot kan. Jadi kalau seandainya Mhm. kita main bulu tangkis gitu kan atau main tenis gitu, tiba-tiba bahu sininya kena kena tenis, kena bola gede, kenceng hitnya gitu. Mhm. Secara nggak langsung kita akan ngelindungin ini Iya gerakannya. sih. Nah, sama Refleks dengan ya trauma. sebenarnya. Refleks itu. Jadi Kondisi begitu. tubuh itu udah refleks. Refleks. Dan Itu di buku itu juga disebutkan di bahwa bawah alam sadar ya Mbak ya, mungkin ini bahasa lain. unconscious, iya, menurut bahwa alam sadar kita karena memang mekanisme tubuh begitu. Jadi nggak ada yang salah tentang itu. It's just a thing. Jadi memang itu Oke, normal. oke. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa salah satu penyebab trauma terbesar itu adalah love and loss, cinta dan Love kehilangan. and loss, ya, ya. Ya, love and loss, cinta dan kehilangan. Jadi ketika kita memang mencintai orang dan kehilangan, itu sangat wajar tubuh kita akan kehilangan kontrol. Kita tidak bisa mengontrol semuanya, itu memang adalah suatu hal yang wajar. Bukan hal yang wah, tapi bukan Ya. suatu hal yang kita rendahkan, tapi it's just a thing. Memang fungsinya begitu. Nah, kemudian trauma ini bisa terjadi karena dua hal. Pertama, single hit event, gitu kan, atau memang titik toleransinya kita sudah penuh. Yang single hit event itu contohnya kayak trauma karena peristiwa-peristiwa tertentu, kecelakaan, kemudian apa namanya itu bencana alam atau Oke. peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan sama sekali, single Ya, hit event. ya. Terus gitu kan. Hmm. Kalau dikaitkan sama dunia ibu dan keluarga, contohnya adalah kayak bertrauma, kan single hit event kan, gitu. Kemudian yang kedua adalah ketika titik toleransinya kita sudah penuh. Contoh paling gampangnya begini, manusia tuh punya titik toleransi kayak botol gitu kan. Kalau istilahnya yang paling terkenal sekarang tuh emotional cup gitu, titik toleransinya di situ. Nah, dan itu sifatnya sangat subjektif karena titik toleransinya manusia tuh berbeda-beda. Nggak bisa kita menyamakan titik toleransiku dengan Mbak Putri. Satu event bisa beda perspektif karena memang titik toleransinya Benar, berbeda-beda. benar, 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 Nah, benar. Dan pengalaman yang dilalui kan juga berbeda ya, tentu saja betul, ya. betul. Nah, ini contohnya gini, kayak anak nggak mau, anak pas mengasihi gigit ASI terus-terusan.
berkali-kali kan. Jadi begitu udah titik toleransinya sudah penuh, gitu anak mangap-mangap nasi, tubuh langsung gini, pasti gitu kan. Oke. Atau sering dipukulin sama suaminya. Pertama oke, kedua makin turun, begitu ketemu suaminya sudah langsung begini tubuhnya, pasti itu nggak mungkin nggak. Gitu kan. Iya, sampai ada temanku tuh cerita, ini tuh masih kayak hubungan belum resmi gitu ya, masih pacaran gitu. Nah, si ex-nya itu sangat overprotective gitu. Jadi sampai temanku tuh ketika ketemu mantannya itu, karena sekarang udah nggak sama dia ya, ketemu mantannya itu sampai gemeteran katanya. Saking takutnya tuh gemeteran gitu. Tapi keren sih, maksudku dia bisa over the relationship gitu loh. Itu kan sulit ya, kalau menurut beberapa cerita pengalaman itu kan kadang mengakhiri itu juga ada kesulitan. Nah itu. Bagus itu berarti. Bagus itu. Cuma tinggal bagaimana dia mengontrol tubuhnya kembali aja itu PR-nya. Jadi memang begitu. Itu normal. Itu adalah hal yang normal. Jadi trauma itu ada dua. Trauma dan luka itu ada dua. Pertama adalah single hit event. Yang kedua adalah penuhnya titik toleransi. Penuhnya botol toleransi dalam tubuh kita. Gitu. Kemudian di sini memang tubuh itu mengingat traumanya. Ya aku selalu tadi bilang. Dan jadi gimana Mbak Putri? Halo? Pikiran kita, halo? Wah, kayaknya aku putus-putus gitu ya. Jadi Mbak Rida sebenarnya selain pikiran kita itu memang tubuh ini sangat peka ya. Mungkin kadang karena kalau pikiran kan kita bisa kontrol ya. Maksudnya gimana ya istilahnya? Kayak kita kadang ya you're fine apa. Tapi tubuh itu lebih kita kayak itu di bawah alam sadar kita ya. Kenapa Mbak Rida cerita tubuh secara refleks itu? Betul. Seperti itu. Jadi pandangan kuno yang mengatakan bahwa kita stres karena pikiran itu sebenarnya kurang tepat kalau berdasarkan penelitian yang terbaru dan dari apa yang aku baca itu kurang tepat. Kenapa? Karena semuanya itu bisa menyebabkan kita stres. Pikiran itu bisa kita kontrol, tapi kadang kita kontrol. Tubuh bisa kita kontrol, tapi tidak bisa kita kontrol kadang-kadang ya. Itu semua berlaku ke tingkah laku, gitu. Jadi ketika tubuh dan pikiran ini tidak bisa kita kontrol, pasti akan diejawantahkan dengan perilaku kita. Itu adalah rumus. Jadi ketika orang bilang, kamu tuh berperilaku kok tidak normal, tidak proper, tidak apa gitu kan, kamu tuh mental illness dan sebagainya, itu kan dari perilakunya kan. Benar. Nah, sebenarnya ini adalah akibat dari tubuh dan pikirannya tadi. Jadi baik tubuh, pikiran maupun rangsangan itu semua tarik-menarik. Makanya aku selalu bilang kan, kalau kemarin aku selalu bilang, bagaimana caranya kita tetap di posisi menjadi Bruce Willis, pastinya itu tanpa harus menjadi Hulk, walaupun apapun yang terjadi dalam tubuh kita. Ini maksudnya. Kenapa? Karena titik toleransinya kita ini, kita bahas yang titik toleransi kita, karena titik toleransinya kita ini, gimana caranya jangan penuh. Begitu mau 3/4 diturunkan lagi, begitu mau 3/4 diturunkan lagi, begitu. Gimana caranya agar tidak penuh? Gimana dong Mbak? Cara menurunkan, cara mengontrolnya gimana dong? Jadi caranya kalau seandainya teman-teman di sini mau melihat lebih detail, baca artikel banyak sekali tentang emotional cup, gitu. Jadi ketika ada rangsangan yang masuk, keluarkan dengan cara melihat pemandangan keluar, have fun, tersenyum. Jadi ketika ada sesuatu yang negatif, keluarkan positif. Negatif, keluarkan positif, begitu. Memeluk anak, memeluk suami, begitu. Jadi begitu. Memang sistemnya begitu. Jadi bagaimana caranya biar nggak penuh. Dan kalau seandainya penuh, bagaimana caranya kamu tetap calm. Gitu. Ya, aku praktekkan ya Mbak ya. Itu yang diharapkan ya semua orang itu gimana. Calm, gitu. Benar. Aku mempraktekkan cara ini pakai Arbot sama Arka. Alhamdulillah sekarang Arka nangis. Mau gimana pun aku tenang aja. Masya Allah. Karena memang gimana caranya? Gimana caranya? Kontrol tubuh dan pikiranmu. Gitu. Nangisnya Arka itu pertama memang harus pakai logika ya. Nangisnya Arka itu nanti aku jelaskan di 5M healing itu. Kontrolnya Arka itu memang ya dia nangis, komunikasinya nangis, tiba-tiba dia bilang, ibu aku tuh gak suka gini, kaget tuh, beneran loh. Jadi memang komunikasinya nangis kan, tapi bagaimana caranya kita membuat tubuh kita, pikiran kita mengerti bahwa itu memang wajar gitu. Betul. Aku suka banget sih penjelasan Mbak Rinda itu gimana ya? Maksudnya
cara dalam kita mengenali dan juga untuk membahas atau mungkin untuk healing itu ya, ke dalam bagaimana pembahasan itu. Dan ada satu hal tadi Mbak, ketika Mbak Rinda menyampaikan bahwa apa istilahnya titik apa Mbak tadi? Toleransi. Titik toleransi, ya. Di mana titik toleransi itu ada porsinya dan masing-masing orang punya porsi masing-masing. Lalu bagaimana cara kita untuk agar itu tidak selalu penuh gitu. Itu sebenarnya kan selain butuh ilmu, itu juga butuh exercise ya. Ya, Apa betul. istilahnya? Betul. Kayak itu tuh nggak tiba-tiba ajaib gitu loh. Kayak kita ketika ini kita harus gimana. Itu kembali lagi kalau aku nggak salah itu kayak gimana cara kita mengenali diri kita juga ya. Betul, betul. Nanti di slide keberapa itu? Slide ke 11. Ya, Aku slide jelaskan lebih itulah detail. nanti kita bahas itu lebih in deep gitu. Iya, lebih Nah, intim ini daripada ke tabel-tabel. next slide ini tentang mengingat rasa trauma itu. Iya, jadi memang tubuh itu meninggalkan jejak luka. Meninggalkan jejak luka. Jadi sangat alami kalau seandainya kita itu mendengar lagu sesuatu sama si mantan gitu, ngerasa feeling blue. Sangat, jadi rasanya kayak langsung netes gitu. Bukan pikiran, memang tubuhmu mengingat itu. Atau mungkin tempat-tempat ini ya, tempat-tempat Iya. apa? Ini lingkungan sekitar ya, maksudnya sesuatu yang bisa mempengaruhi kita. Maksudnya kadang kan bukan dari diri sendiri ya, kadang itu asal dari benda-benda ya atau lingkungan atau apapun itu. Oke. Betul. Dan ini itu hal yang manusiawi. Kita nggak bisa mengisolasi diri kita. Kita nggak bisa melaminating diri kita terus menempatkan diri kita ke tempat steril yang nggak akan kena stimulus negatif. Nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin Itu sangat gitu. nonsense, Malah akan jadi masalah sendiri nggak sih ketika kita mengisolasi diri karena sendiri. kita kan makhluk sosial kan, nggak mungkin betul, gitu. Jadi betul, benar banget. bagaimana caranya kita itu sekarang berpikirnya begini, bagaimana caranya kita ini tetap menikmati hidup sejatinya hidup dengan mengenal diri kita sendiri, walaupun ini lingkungannya negatif. Itu kuncinya dari self healing itu sebenarnya itu. Oke. Jadi ini menurut aku adalah hal yang harus kita pecahkan bersama-sama dengan dirimu sendiri. Oke. Gitu. Jadi mungkin inti dari apa yang disampaikan Mbak Rinda tadi adalah satu poinnya mungkin ya yang aku bisa menangkap dengan ini. Memang itu apa yang terjadi dengan trauma itu menyakitkan atau mengingatkan tentang sesuatu atau kamu harus mengharu biru dengan keadaan itu, that's a normal. Iya, betul. Normal. Ya kan? Jadi itu normal. Jadi jangan menganggap bahwa menjadi bahwa itu tidak normal gitu. ya. Jadi malah overreacting terus habis itu jadi drama. Betul. Jadi kalau memang mau nangis aja, memang saat itu butuh nangis kan. Tetapi pertanyaannya setelah menangis kamu mau apa gitu loh. Betul. Oke. Kemudian yang selanjutnya efek trauma tidak hanya mempengaruhi orang yang terkena, tapi juga orang-orang yang berada di sekitar. Iya. Jadi gini, andaikan trauma itu akhirnya leading ke PPD gitu, postpartum depression. Selain dia itu akan riweh dengan dirinya sendiri, kan pusing dengan dirinya sendiri, dia akan mengaruhi cara dia mengasuh anak. Dia akan mengaruhi cara dia berkomunikasi dengan suami. Ketika ada orang yang terkena trauma karena ada peristiwa tertentu, PTSD gitu, kepanjangannya aku nggak begitu hafal. Itu ketika dia trauma pada kejadian tertentu, otomatis individu ini tadi pasti akan mengaruhi orang sekitarnya. Oleh karena itu kalau di Inggris ya Mbak ya, sepanjang yang aku tahu, kalau kamu punya single hit event, death gitu kan, dan juga trauma yang kecil-kecil itu, healingnya adalah healing bersama. Ya. Itu aku ya nonton beberapa film ya, kayaknya di luar itu kayak ada healing bersama dan bagaimana mereka menceritakan kesedihan atau traumanya gitu ya. Iya betul. Kenapa seperti itu dianggap efektif, Mbak? Karena begini, aku pernah jadi volunteer di Krashak. Krashak itu adalah NGO di Coventry untuk
pelecehan seksual, gitu Oke. kan. Jadi dia selain dia orangnya itu dikasih psikolog untuk Mhm. selama 1 tahun, gitu Mhm kan. mhm. Keluarganya juga dikasih kesempatan untuk healing bersama. Karena logikanya begini, antara orang sakit sama orang yang nggak sakit, kalau dia masuk di rumah Betul sakit, siapa yang betul paling capek? betul. Betul betul. Ya yang menemani itu. Jadi sebenarnya yang Sulit kan? sakit dan nggak sakit itu sama-sama sakit kan? Sama-sama sakit sebenarnya. Itu ada Mhm. konektivitasnya di situ. Jadi itu Mhm. kemudian selanjutnya percuma kamu pakai psikolog mahal-mahal kalau kamu tidak ada komunitinya. Karena Mmm. pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Inilah yang aku Mhm pikir mhm harus aku mhm. kritisi dari sistem healing di Indonesia. Oke oke. Gitu. Jadi ada 3 hal di sini yang sangat Benar miss di benar. Indonesia. Kalau di Pertama adalah Indonesia se-private mungkin nggak sih? private mungkin karena memang itu shame ya, agak malu Mhm gitu kan mhm kita mhm. jangan sampai orang lain tuh tahu kalau kita itu Mhm punya keadaan mhm. mental tertentu. Mhm mhm Ya, mhm. nggak apa-apa kalau itu seandainya tidak dalam kadar yang berat, tapi kalau seandainya sudah mempengaruhi dan pasti akan mengaruhi keluargamu, ya maka ya harus healing bersama. Dalam artian orang ini bisa sendiri gitu, dan keluarganya tuh Betul dibantu untuk betul. mengerti keadaan pasien. Iya Dia iya. tahu bagaimana treatment-nya dengan baik sehingga family-nya nggak exhausted gitu kan. Mhm. Tapi Terus aku juga paham betul healing. sih di mana ketika itu dianggap sangat berpengaruh pada lingkungan atau orang-orang Hmm, terdekat ya, hmm. trauma atau apapun itu kan seperti aura negatif gitu ya. Iya, Jadi, itu berdampak sedikit banyaknya itu akan berdampak pada orang-orang yang di sekitar kita, itu betul, benar banget sih. betul. Dan memang ketika aku kan karena aku sudah running beberapa, kelas, dan Mhm. di kelas itu sudah ada beberapa orang yang datang ke psikolog, Mhm itu mhm. tetap aja progresnya nggak begitu bagus karena mereka nggak punya komunitas, Oke. gitu. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk Iya sosial, iya iya, gitu kan. bener sih. Mhm Kamu mhm. cuma ketemu, psikolog itu paling banter seminggu sekali. 6 hari yang lain Mhm. kamu ngapain, nggak ngomong sama orang lain juga nggak bakal progresnya Oh. nggak bakal bagus Dan gitu loh. seberapa banyak kamu berkomunikasi dengan orang atau berinteraksi dengan orang sekitar itu juga berpengaruh ya, Mbak Rinda? Bener bener, makanya ini semoga doain doain Mbak Putri, doain teman-teman yang lihat, semoga ke depannya Amin nanti amin kita bisa amin. sama-sama membuat wadah untuk ini. Jadi ada Amin amin. kesinambungan gitu loh, Amin gitu. amin Karena ya amin. ini sebenarnya bukan masalah orang per orang, ini masalah Oh, komunal gitu, masalah bersama ya. masalah bersama gitu. Kesehatan masyarakat itu lahir dari kesehatan mental keluarga. Jadi basic Bener dari banget. itu aja kita sudah bisa banyaknya Udah digarap miss gitu ya. kan. Mhm Iya mhm udah miss mhm gitu. mhm mhm mhm. Kemudian Lalu selanjutnya tubuh itu membutuhkan banyak tenaga untuk tetap bekerja, tetapi sambil membawa memori, trauma, dan rasa malu. Kenapa ada oh, rasa malu juga, Mbak? Trauma dan rasa malu. Apakah ini ada kaitannya dengan apa yang kita bahas tadi? iya, Kalau kalau iya, kenapa di Indonesia ini sangat private karena itu eee, dianggap adalah sebuah rasa malu yang harus ditutupi dan disembunyikan dari banyak orang. sebenarnya nggak hanya di Indonesia sih, makanya Mhm. kan di Inggris ngasih formulasi seperti itu, karena memang itu tidak tidak hanya untuk orang, patriarki atau orang yang Mhm komunal mhm atau orang mhm yang mhm. private, itu memang basically manusia itu makhluk sosial. Oke Begitu dia tidak oke. sama dengan makhluk sosial yang lain, dia akan merasa malu. Semakin dia malu, dia akan semakin menarik diri. Semakin dia menarik diri, maka Mmm, dia akan semakin anxiety dan semakin depresi. Itu sudah mhm, gitu. rumusnya begitu gitu loh. Jadi makanya sekarang pertanyaannya, bisakah dia kembali berfungsi normal dalam masyarakat sehingga dia Mhm, tidak malu lagi gitu. Jadi iya. saya jelaskan dulu kenapa tubuh membutuhkan banyak tenaga untuk tetap bekerja, karena otak ini nggak apa ya, otak ini tidak bisa memproses time frame. Butuh Jadi ekstra ya, butuh ekstra, ekstra. karena apa? Mhm Kalau di pelajaran bahasa Inggris kan kita kan ada 3 tenses ya, mhm present, mhm past, future. Dan mhm aku mhm. sekarang memahami kenapa orang Inggris akhirnya pakai time frame gitu. Karena apa? Karena di otak ini tadi, kalau kita tidak bisa membedakan mana masa sekarang, masa lalu, dan masa depan, bingung dong. Contoh nih, Halu ya? contohnya lagi nih, kita Mhm ke kit anak numpahin air, mhm gitu kan. mhm Kita marahnya, "Kamu itu nanti kalau kepleset kepalanya kejedok ininya gini nih," terlalu mhm panjang. mhm 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 mhm. Padahal kalau sebenarnya secara normal, tinggal aja tuh dibersihkan, selesai. Benar.
Karena otaknya itu arus informasinya terlalu banyak, jadinya dia itu, jadi exhausted. Itu kenapa orang anxiety adalah orang yang hidup di masa depan. Dia selalu memikirkan bagaimana hari esok. Orang depresi adalah orang yang hidup di masa lalu karena dia depres dengan masa lalunya. Orang yang peaceful dia hidup di masa sekarang, present, because it give gitu loh. Tetapi untuk benar-benar hadir di dunia sekarang, time frame sekarang itu butuh banyak latihan, butuh banyak self healing. Berat, aku gak ngomong itu akan mudah, berat, tapi itu worth it sekali. Karena kita akhirnya happy. Iya, betul. Ya kita harusnya juga menikmati ini ya, enjoy dan juga happy itu tadi. Enjoy. Nggak ada waktu, nggak ada space untuk mikirkan masa depan yang berlebihan. Iya. That's true. Gitu. Ada lagi Mbak Rinda untuk di slide ini yang perlu ditambahkan? Udah. Kita move ke next slide, itu ada well we all want to beyond trauma. Ini mungkin kita lebih jelaskan ke bahasa Indonesia aja ya. Ini ada gambar yang mungkin bisa disimak bersama ya teman-teman. Mungkin bisa di zoom dan diperhatikan teman-teman. Iya, aku bukan ahli otak gitu kan, bukan neurosurgeon. Tetapi data ini bisa kamu gampang dapatin di internet. Bagaimana cara gambaran otak yang terkena trauma atau enggak. Yang normal itu fungsi otaknya dia bekerja dengan sangat bagus. Kelihatan ya itu. Semuanya nyala gitu kan. Betul. Tapi kalau kamu ada trauma, maka kamu nggak mau ada fungsi otak yang redup gitu. Tidak nyala semua. Itu seperti yang aku selalu bilang kemarin bahwa fungsi otak itu cuma ada dua, survival or thriving. Kalau kamu survival, maka kan sama seperti kayak pesawat gitu kan, atau kereta atau apapun gitu. Ketika dalam keadaan emergency, lampunya kan dimatikan, yes, true. Sama kayak otak. Jadi kalau kita dalam mode darurat, pasti hemat energi dong. Dimatikan yang tidak penting. Nah, yang tidak penting ini adalah kemampuan kita untuk berkembang. Itu loh. Make sense banget sih, bagaimana itu juga terjadi di lingkup kita ya. Maksudnya ketika happy itu apa yang dibawa ya, aura, senyum apa gitu. Itu kan menyala ya. Ketika bermuram durja itu nangis, cenderung ke kelam gitu ya lingkungan sekitar, dan ini ya itulah yang yang terjadi di otak kita, in our rational brain. Contoh gambarnya gini, aku mau agak sedikit mencontoh Mbak Putri ya, semoga Mbak Putri tenang. Contoh begini, ketika Mbak Putri ada peristiwa mau pulang ke Indonesia karena COVID gitu kan. Kalau Mbak Putri pada saat itu depresi, ngapain sih ada COVID, gara-gara COVID aku pulang ke Indonesia, karena aku bukan lihat Mbak Putri gitu kan. Tetapi Mbak Putri enggak. Mbak Putri, bagaimana caranya aku tetap di Indonesia tetap produktif. Nah ini kan berarti kamu sudah dealing dengan masa lalumu. Tapi kalau kamu masih depres, aku nggak mungkin lihat Mbak Putri hari ini. Nggak mungkin ada YouTube channel ini. Mungkin ada gitu. acara ini ya kita di mungkin sini. Ada. Itu maksudku. Benar. Ya itu normal ya. Ada masa-masa ketika kita mengalami masa sulit. Itu normal banget sih. Ya menurutku juga. Aku juga nggak setiap hari bahagia seperti yang Mbak Rinda sampaikan. Pernah juga pada masa, oh ada COVID ya. Iya kan, tetapi ya itu sih. Ketika aku mau bercolotnya bilang apa yang bisa kita kerjakan, apa itu nggak bakal nangkep ketika orang itu tuh dalam masa ini ya, masa yang ya kita mengenal ya, masa-masa down. Makanya yang paling penting dari manusia itu dia sebenarnya bouncing back-nya dia. Kita nggak apa-apa, kita turun ceret gitu kan. Tetapi pada saat yang penting itu adalah kita kapan kita baliknya. Kapan kita loncatnya gitu loh. Betul. Iya sih. Karena seperti yang selalu kita dengar mungkin dari kecil bahwa roda itu selalu berputar. Seperti kehidupan ya. Gak selalu di atas, kadang di samping, kadang juga di bawah. Ya. Jadi jangan khawatir, mungkin teman-teman yang berada di luar sana memang ada saatnya ya. Kita semua Mbak Rinda mungkin pernah pada masa itu, tetapi juga ada beberapa sana yang sudah mulai bangkit, tetapi juga ada beberapa orang di luar sana yang masih bekerja keras untuk bangkit itu gimana gitu.
Untuk itulah ada kita. Aku juga nggak mungkin bisa ngomong ini kalau sebelumnya aku tidak jatuh terlebih dahulu. Jadi Benar. kita semua berproses. Betul, berproses, dan ini kita bisa berproses bersama-sama. Kenapa ada program ini? Ya. Ya, aku senang banget sih karena ini jadi ini kan Mbak, jadi investasi juga buat saya pribadi dan juga Mbak Rinda, dan semoga jadi ilmu yang ilmu jariah gitu ya, yang berkah gitu. Amin, amal jariah. Lalu kita membahas next slide. Ini aku suka banget kata-katanya. Aku kemarin sih aku baca slide-nya dan aku suka banget kata-katanya, ini sangat masuk gitu. Di aku tuh kayaknya oke. Silahkan Mbak Rinda. Traumatized people often keep repeating the same problem and have such trouble learning from experience. Jadi gimana maksudnya? Orang yang trauma itu, seperti yang aku selalu jelaskan minggu yang lalu, bakal mengulang lagi pada tempo itu. Sadar ada nggak sadar. Jadi kalau sadar ada orang, kamu tuh nggak belajar dari kesalahan. Memang gitu. Karena kamu nggak bisa menyelesaikannya. Jadi kamu nggak bisa move on. Caranya tidak belajar dari kesalahan. Caranya belajar dari kesalahan adalah kamu harus move on. Relakan itu sudah. Tidak bisa diperbaiki gitu kan. Gitu. Nah, tapi untuk menuju move on-nya itu, wah, butuh banyak perjuangan. Bener-bener kayak perjalanan mencari kitab sucinya Som Sancong gitu kan. Luar biasa. Beneran. Atau kayak perjalanan. Iya, sedikit-sedikit bahas tentang other topics, nggak apa-apa ya. Aku nggak tahu Mbak Rinda ngikutin atau enggak. Jadi tadi pagi itu topik di acara programku yang tadi pagi live itu tentang ini Mbak. Jadi di Indonesia itu ada pesilat, sebut saja istilahnya CC, pesilat cantik, yang kemudian viral, kemudian semua orang berdejak kagum karena dia itu push up pakai satu jari, like the movie, habis itu bentukkan besi, habis itu menggempurkan beton, kayak itu benar sempat viral gitu. Tapi ternyata itu editan, you know. Oh my god. Oke, it's fine. Terus, tapi dia denial, maksudku dia denial, this is true, bilangnya gitu. Padahal kemudian banyak yang orang-orang profesional yang kemudian membuktikan bahwa ini adalah editan. Karena sejatinya bela diri sehebat apapun, super power, seajaib apapun, hal yang dilakukan itu adalah sesuatu yang tidak lazim dan itu tidak benar adanya di ilmu bela diri gitu loh. Itu nggak ada gitu. Gitu Mbak Rinda. Jadi aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku keinget gitu loh. Kali itu kan karena Som Sancong. Iya. Jadi keajaiban di film itu dihadirkan dan itu diyakini bahwa itu benar gitu. Ini kalau Mbak Rinda mengomentari kayak gimana coba? Ya, mungkin something wrong with his brain, with her brain, but ya kita nggak tahu. Dia dan komunitasnya mungkin ya. Jadi bisa jadi itu benar. Kan karena kebenaran itu kan realitas ya. Tergantung dari mana gitu kan. Perspektif melihatnya dari perspektif mana. Jadi ya butuh banyak penelitian yang mengatakan bahwa itu benar atau tidak benar. Tidak benar pun bukan berarti kan hidup itu kan bukan berarti itu salah. Tidak benarnya itu tidak benar di posisi apa ya kan? Perspektifnya ya. Bakal banyak akan banyak gray area di situ dan aku nggak mau debat masalah itu karena dia kan profesional yang mengatakan. Benar. Tapi itu seru banget itu. Tapi bukan saat ini, kayak beberapa waktu lalu sempat viral tentang itu. Gimana Mbak? Ada yang mau tambahkan tadi kayak? Ya, aku cuma berpikir bagaimana dengan mental health-nya dia ketika dia mengakui satu kebenaran, tapi orang lain tidak mengatakan itu benar. Itu yang menurutku malah membuatku tertarik gitu. Bagaimana cara sempat ada statement sempat ada statement yang dia itu menyebutkan bahwa buat para followersku, dia lumayan banyak followersnya, like she's celebrity now. Jadi tetap support saya dan juga aktivitas saya, dan apa yang terjadi di luaran itu tidak benar. Dia menyampaikan kayak gitu. Dia sempat menantang profesional One Pride MMA, tahu nggak sih Mbak? Yang boxing, yang profesional boxing, yang kemudian ketika juara ada medali kayak gitu-gitu loh. Dia sempat menantang mereka juga.
Nah, narasumberku tadi pagi wasit MMA itu. Lalu sempat akhirnya juga viral karena akhirnya dibuktikan, terus mereka didatangin, tapi nggak mau langsung mediasi gitu. Ketika mereka janjian, si perempuan cantik dan juga timnya itu nggak mau menemuin si ini yang ditantang tadi. Jadi ceritanya komunitas dan wanita cantik itu menantang One Pride MMA itu karena mereka merasa seorang pendekar dan juga pesilat tidak butuh medali gitu. Sedangkan mereka kan profesional gitu loh Mbak, yang memang itu prestasi kan. Kayak One Pride itu prestasi ketika kamu juara itu ya, kamu diakui you're as a professional ini fighter kayak gitu-gitu. Nah mereka menganggap gitu lalu nantang gitu. Ih seru banget tahu gosip-gosip di Indonesia. Anyways, kita lanjut lagi ke slide berikutnya ya. Itu hanya sekilas info saja di mana banyak kejadian, pengalaman-pengalaman ya mungkin itu terjadi kenapa itu ada itu karena juga pengalaman lalu-lalu dan kejadian yang sudah dirasakan lalu-lalu itu pasti ada koneksinya ya kan. Next slide ini beberapa metode untuk tetap bertahan hidup di masa sekarang dan bisa kembali move on dari kehidupan mereka. Iya, seperti aku bilang tadi kan karena otak itu dia bias waktu kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Mess up antara past, future, sama present itu akan mess up dan itu akan mengaruhi cara kita untuk bertindak, berperilaku, dan memutuskan masalah. Oke. Itu alasannya kenapa kita ada istilah mindfulness karena itu tujuannya gitu. Kita hadir sekarang, meresponnya bagaimana? Tidak harus diomong-omongkan sama waktu. Nah, untuk itu biasanya metode yang diberikan itu 3 biasanya. Pertama adalah top down talking. Ya, jadi membicarakan dengan orang lain dan biarkan kita mencerna memori dari trauma. Ya, karena trauma itu kadang-kadang seperti yang kenapa ada di siaran ini yang kenapa kamu bertindak seperti anak-anak gitu kan? Karena pertama minggu lalu anak-anak itu merespon perasaannya diterjemahkan menjadi pengalaman tidak suka, kemudian unfreeze memory, kemudian ada trigger unlock unfreeze memory, kemudian kita merespon sesuai dengan kejadian itu. Nah, ketika kita membicarakan pada orang lain, itu kita sedang mencerna kembali, kita mereplay kembali kejadian itu dalam otak kita gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat itu? That's a process. Makanya kenapa dalam ilmu psikologi pada saat kamu konseling dengan terapis maupun psikolog disuruh bercerita karena kamu membiarkan otakmu sendiri untuk memproses ceritanya gitu loh. Karena ya transkrip yang di otak kita itu cuma pengalaman doang, perasaan tidak nyamannya. Sebenarnya perasaan tidak nyamannya itu karena apa? Itu kita berusaha untuk dibuat melogikakan kembali perasaan kita gitu. Benar sih. Ya, bisa ketika aku nganggep orang, kan ada banyak nih Mbak, orang-orang yang gampang banget move on, apa ya istilahnya, ketika ada masalah gitu, itu tidak langsung berdampak gitu loh, paham gak sih? Ketika ada orang yang memang mungkin dia sudah sangat cukup dewasa dalam hal itu ya, ketika ada orang gitu di luar sana ada masalah sebesar apapun tuh dia lebih mudah untuk tidak stres, dia lebih mudah ini. Tapi ada juga yang kayak tersenggol dikit ini udah kacau gitu loh. Iya kan? Itu dia. Kayak gitu-gitu. Jadi aku sekarang mulai memahami gitu loh, ketika di lingkunganku, ketika aku ketemu orang, ini tahan banting ya nih orang gitu. Paham ya? Ketika kita ketemu orang yang ini tahan banting nih orang gitu, bonek banget lah, udah bodoh nekat gini-gini lalala. Dia tetap survive gitu, meskipun terinjak-injak dia tetap survive. Tapi ada orang yang misalkan sedikit aja udah langsung sedikit aja tuh udah rapuh gitu ya. Malu kan, jadi ya subjektif. Rapuh hatiku. Iya. Lanjut gimana Mbak? Yang kedua adalah meminum obat. Karena tubuh itu memproduksi false alarm. Seperti yang aku tadi bilang kan, ketika kita stres maka otot organ tubuh di atas diafragma kita di atas perut ke atas itu akan bereaksi. Mual, muntah, capek, pegel, pusing, tegang, sesek. Itu adalah hal yang wajar karena tubuh memproduksi false alarm.
Nah, Oke. makanya kita diharapkan untuk datang ke psikiater gitu kan, karena memang akan dikasih obat. Tetapi teman-teman itu sementara, tidak bisa kita Jadi karena itu false obat alarm itu gitu loh. bersifat sementara ya? Iya, karena itu kan Oke sifatnya kan oke. bisa jadi 2 sih Mbak, itu karena kejadiannya atau memang karena sistem jaringan otaknya memang Oke oke. error Tapi gitu. sebenarnya itu, kalau tidak maksudnya kalau bersifat sementara, maksudnya ini solusi sementara gitu ya maksud Solusi Mbak Rinda? sementara, Ini heeh. solusi sementara, berarti harus ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk Iya, menjadi permanen ya? itu nanti. Tetapi maksudnya Mmm. ketika kamu berobat di psikiater dan ada kasih minum obat, itu bisa Mhm. jadi 2 hal. Pertama itu memang antisipasi sementara karena kamu memproduksi false alarm atau memang hormonal. Nah ini yang Ah, pertanyaan ini yang harus kamu oke tanyakan kepada oke. psikolog dan psikiater, apakah ini hormonal Ya ataukah ya ya ini ya. memang ini false alarm gitu loh. Kalau Oke oke oke. hormonal berarti ya kamu harus menerima dirimu sendiri bakal berdamai dengan obat-obat itu karena ya memang itu hormonal, Oke. kamu memang diciptakan begitu gitu kan. Mhm 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 mhm. Paham Gitu. paham. Aku pikir itu ya hanya ada satu jalur aja ya, ternyata jangan-jangan Iya. hormonal ya? Iya, jangan-jangan memang karena memang secara fungsi otaknya dia Mhm. istimewa Fungsi tubuhnya, keadaannya, betul betul sehingga dia betul. memproduksi hormon-hormon tertentu yang pada akhirnya Mhm. kayak anti imun gitu Oke. gimana sih, Mbak? Itu kan Iya kayak iya tubuh iya iya berperang iya. pada dirinya sendiri Betul kan. betul. Siapa yang bisa disalahkan kalau keadaan tubuhmu Ya, anti karena memang imun gitu tubuhnya kan? berbeda ya. Ketika Berbeda. alergi, Oh, like alergi alergi ya, misalkan gitu kan, ya siapa kita yang bisa kita disalahkan gitu kan? betul betul betul. Karena itu Gitu, juga berbeda kondisi tubuh, betul. dengan keistimewaannya sendiri-sendiri. Mhm. Lalu Bottom yang up terakhir dengan ini bottom button up. up, dengan Iya, membiarkan dengan tubuh merasakan pengalaman trauma itu kembali. Kok kayaknya berat ya ini aku bacanya. Iya berat. kan? Jadi ini contohnya kayak aku pengalamanku pribadi dan aku kan punya Heeh, pengalaman bertrauma ya. heeh Jadi heeh. setiap kali aku telat mens, aku tuh pas pada saat itu ya sampai Mhm sebelum akhirnya mhm aku berdamai pada mhm. diriku sendiri pasti akan bermimpi kejadian di mana aku melahirkan Arka gitu kan. Sakitnya, Oke menggigilnya, kemudian oke tiba-tiba kayak oke. otakku itu berada di rumah sakit, Ya Allah, heeh kemudian di heeh. kasur operasi, pingsan di kamar mandi, Mhm transfusi mhm darah, mhm. kabel di mana-mana, intinya begitulah. Mana-mana, heeh Heeh. heeh. Kayak Begitu kacau kayak gitu ya langsung. kacau gitu, langsung Mhm bangun langsung, mhm mhm mhm. "Di mana Oke. aku sekarang di mana aku sekarang?" Kayak gitu. Jadi, Oke. pada akhirnya aku bagaimana cara berdamai, aku menghadirkan perasaan itu lagi di tempat sekarang. Aku, Mmm. mmm, diam di kamar, Mhm merasakan tempat mhm. itu lagi, mengingat setiap detailnya, kemudian aku Mhm mengatakan pada mhm. diri sendiri, "It's over now, I'm safe." Oke Gitu. oke. And of course that was not easy ya. Maksudku Ini beda ngomongnya you know, udah ketika capeknya. aku membayangkan aja ya, kamu trauma akan hal itu, lalu kayak kamu mengambil waktu, kamu berdiam diri itu. Pasti kayak first time, second time, Iya kayak iya coba terus kan, coba terus. Jadi iya. teman-teman yang berada di luar sana yang saat ini tengah berjuang untuk Mhm bangkit apapun itu ya. mhm Sebenarnya ini ketika kita bicarakan ini bukan hanya tentang psikologi berdamai dengan diri sendiri, tetapi mhm berjuang melakukan apapun itu di luar sana, entah tengah mhm usaha, apapun mhm itu, tengah belajar atau apa, sedang mengalami kegagalan, sulit mencari pekerjaan segala macam. Ya, itu adalah memang pengalaman yang tidak mengenakan, tapi itu kayak harus terus betul kita lakukan. Kayak betul yang ada itu hanya kita menghadapinya ya, Mbak Rinda ya. betul betul, yang ada yang menghadapnya. Yang gini, otak itu dia benci kegagalan, karena memang dia sifatnya Yes, survival, gitu kan. benar. Dan masalahnya pada saat kita kena first hit, blek gitu, kita pengennya perfect. Nah, pada saat itu tidak sesuai ekspektasi gitu kan, Mhm. kita akan me-repeat pada saat itu. Padahal kita Iya lupa untuk menjadi iya, perfect dan bagus itu butuh banyak stimulasi, betul. gitu kan. Butuh banyak Betul. latihan, butuh banyak Mhm mhm. hal-hal yang kita harus persiapkan sampai akhirnya itu menjadi Persiapkan, baik betul gitu. betul Kalau betul. itu adalah pengalaman pertama dan hasilnya adalah tidak bagus, itu adalah hal yang Mhm. wajar. Kamu baru seperti aku bilang kemarin kan, itu Iya, baru pertama kali loh, kamu nggak ngerti loh harusnya heeh. bagaimana gitu kan. Betul betul. Betul, Dan iya itu kan? proses mengenali diri sendiri juga nggak sih? Benar, Siapa benar. tahu memang bukan ini gitu ya, bukan lewat Betul, sini gitu, siapa tahu ada betul, jalan yang lain betul, gitu. betul, betul. Heeh heeh heeh. Jadi ya memang
gimana ya, usahakan otakmu tidak pada survival mode gitu, karena pada saat kamu survival mode kamu tidak akan bisa berpikir kreatif. Betul. Gitu. Dan Jadi juga mentok lah ya istilahnya. gampang ngomongnya, aku yakin ini gampang ngomong lu gampang Makanya banget ketika ember ngomong gitu. itu, yes. Gampang emeh. Gampang banget. Tapi Iya. kenyataannya adalah ya semua sedang Susah. berproses seperti Mbak Rinda sampaikan, semua punya masanya Iya, sendiri-sendiri, semua punya prosesnya. betul. Aku setuju banget sih ketika Mbak Rinda bilang memang otak kita itu benci banget dengan kegagalan. Kenapa itu? Mungkin saya, mungkin Mbak Rinda atau teman-teman di luar sana itu tidak siap akan kegagalan. Iya, betul. Wajar banget. Kamu tidak sendirian, by the way. Iya, betul. Ya kan contohnya Kita kayak juga gini, contohnya. merasakan ya. Itu pada kita zaman manusia primitif dulu kan. Kalau kita gagal kita nggak makan loh. Kita gagal bunuh mamut misalnya, kita nggak makan kan. Otak itu kita bawa sampai sekarang. Kita gagal, kita somehow kita mikir bahwa kita akan mati gitu. Betul. Kita di dunia modern sekarang tenang. Nggak ada mamut, ada warteg gitu kan. Jadi tetap ya memang kelihatannya gampang sih ngomongnya, tapi ya bener banget. ya. Aku paham banget. Maksudnya mungkin sedikit cerita juga kayak ketika orang yang ingin menggapai sesuatu mimpi atau cita-citanya, mungkin contohnya aku gitu. Mungkin kayak aku harus banyak jalan gitu loh. Dan kemudian memang ada kalanya kita berhenti sejenak, kayak lihat kanan kiri atau mungkin mundur lah ya, aku nggak tahu. Atau mungkin coba jalan yang lain. Ya. Atau coba jalan yang lain, kayak aku melakukan banyak cara gitu selama dari dulu sampai sekarang. Aku pikir ya, kayak dari belok ke kanan, oke, mungkin aku harus belok lagi ke kiri, ternyata aku harus mundur, oke, maju lagi aja lah gitu, oke, jangan lari dulu, setelah ngos-ngosan lari kita jalan kaki dulu, nggak apa-apa gitu. Kayak mudah ya mungkin orang denger Sawang Sinawang kayak enak banget itu Mbak Putri gini-gini. Gak ada yang pernah tahu jalan hidup orang ya Mbak Rinda ya. Mau tukeran sama Mbak Putri nggak akan kuat. Mbak Putri tukar kayak sama aku nggak akan kuat. Jadi ya. Memang itu udah masanya Mbak Rinda dengan kekuatannya gitu. Saya ataupun teman-teman. Jadi jangan khawatir. The next is about the challenge. Iya. Bagaimana caranya orang mengambil kontrol atas residu dari trauma dan kembali master dari otaknya sendiri. Master of their own sleep. Karena kenapa? Karena yang 1, 2, 3 ini tadi kita dikendalikan oleh ketidakinginan kita. Kita dikendalikan oleh ketakutan, nafsu, trauma, luka yang akhirnya akan mempengaruhi cara kamu berpikir, bertindak, dan berperilaku yang akan kamu sesali kemudian hari. Sudah pasti deh. Pasti itu. Jadi bagaimana caranya? Iya. Itulah kenapa ada penyesalan yang kemudian. Iya betul. Karena kita pada saat itu kita nggak bisa mikir yang secara jernih dan objektif. Kita terlalu dipengaruhi adalah faktor X yang nggak penting. Betul. Benar banget. Ya kan? Manusia tuh nggak bisa kayak dilaminating terus press masukin freezer. Yes. Ya, kita bukan frozen food bagian gitu kan. Kita manusia hidup hijin banget gitu ya, plastik. Nggak mungkin gitu kan. Kita nggak mungkin nggak terpapar kuman tuh nggak mungkin gitu kan. Tapi bagaimana caranya kita tuh pakai protokol kesehatan bagaimana caranya kita tetap menikmati hidup di era COVID gitu. Berarti kita harus pakai sesuai dengan protokol kesehatan. Kita harus mengikuti instruksi pemerintah. Kita harus update beritanya. Waspada itu penting karena itu bahan bakar kan. Tetapi kalau terlalu waspada kita akan kebakaran. Atau tidak waspada sama sekali kita akan macet di jalan. Jadi sesuai takarannya gitu loh. Beradaptasi dengan keadaan. Makanya kenapa bagaimana caranya kita master of our own sleep gitu. Bagaimana caranya kita itu menjadi master pada otak kita sendiri. Jadi nggak kayak kerasukan gitu kan. Kayak benar-benar kontrol penuh gitu loh ya. Iya. Ya, kayak benar-benar bisa mengontrol penuh atas diri kita sendiri. Betul. Aku pernah baca baca buku gitu, ada kata-kata yang bagus, katanya jangan kamu menantang orang lain, tapi tantanglah dirimu sendiri. Jadi itu kayak seolah iya banget gitu loh. Aku baca itu tuh bener banget gitu, dimana kita itu harus ya bisa
mengendalikan kita sendiri gitu. Oh iya. Ya, Iya. itu Berat banget. Mengalahkan orang lain tuh gampang sebenarnya. Yes, that's so mengalahkan true. diri sendiri dan mencintai diri sendiri tuh. Udah deh, kalau kamu sibuk sama mengalahkan dan mencintai diri sendiri, kamu gak akan sempat julid beneran. Betul. Ketika kita malah fokus ke orang lain ya. Iya, buat apa julid tuh sama diri sendiri aja udah ribet gitu kan kasarnya. Udah nggak sempet ya, pikiran aku kadang tuh nggak sempet ya, aku ini mikir apa tulisan. Iya. Tolong ya, tolong. Iya. Kemudian memang ya experience selanjutnya kan ya. Parent has what we have only one enduring weapon is our struggle against mental illness. Yeah, the emotional discovery and emotional acceptance. Nah, ini. Of the truth in the individual and unique history of our childhood. Ini bener banget. Iya, ini orang Alice Miller ini dia adalah orang Jerman yang terkena korbannya Hitler. I see, makanya so deep ya. Deep sekali, dia mengkritisi civil society yang memandang simple child abuse pada masa itu. Dia mengasih bukunya banyak banget ada salah satu buku yang namanya The Walls Down, kalau nggak salah ya The Walls Down. Itu dia mengkritisi kenapa orang Jerman pada saat Hitler itu kecil memaparkan anak seusia Hitler sama satu tahun itu dia dan kekerasan. Contohnya caranya orang ibu mendidik anaknya agar on time adalah susunya itu dijadwal on time. Kalau kamu nangis sebelum jadwalmu, kamu nggak akan dikasih minum. Ya ini ya, mengajarkan disiplin dengan cara yang ekstrim. Karena pada saat itu logikanya kalau seandainya Hitler aja yang memang error, orang Jerman nggak akan bisa merusak kejadian, nggak akan merusak sedemikian kacaunya lah. Tapi kenyataannya kan kebijakan Jerman itu kan didukung oleh mayoritas penduduk Jerman pada saat itu. Kita jadi ngomong politik kawasan sih jadinya. Tapi ada konektivitasnya kan. Jadi itu masalahnya. Itu alasan yang dibuat sama Alice Miller. Kemudian adalah satu buku lagi yang dibuat Alice Miller itu aku lupa, dia ngomongnya The Gifted Kids. Jadi anak yang sekiranya dia itu kayak gifted, pinter dan sebagainya, itu sebenarnya adalah dia salah satu bentuk korban abuse dari orang tuanya, karena orang tuanya kalau kamu tidak bisa membuat aku bangga, kamu tidak akan aku recognize sebagai anak gitu. Betul. Jadi itu sangat miris sekali sih, itu masih banyak loh di luar sana meski ini di dunia modern ya. Itu aku melihat bagaimana cara didik keluarga di tetanggaku yang tempatku sekolah itu, di tetanggaku apartemen itu miris banget sih. Kayak aku kadang ngajarin bahasa Inggris gitu ya di tetangga depanku gitu. Itu anaknya tuh masih SD, baru kelas 1 ya, baru selesai TK gitu Mbak, baru selesai TK banget, baru mau SD. Waktu itu serem banget, jadi kayak dia tuh harus belajar dan kecil banget gak sih, kayak aku dulu tuh masih mainan di luar kayak gitu. Dia harus belajar banget dari pagi sampai malam, kayak dia cuma ada jam, bahkan dia nggak pernah nonton TV coba. Oh my god, itu ekstrim banget. Maksudnya, dan ketika aku datang dia nggak pernah main handphone kayak gitu. Maksudnya ketika aku datang tuh kayak dia minta pinjem handphone aku dong, kayak dia pengen pegang handphone, pengen cuma ngotek-ngatik kayak gitu. Kasihan banget. Jadi, tapi kalau kelihatan ibunya nggak boleh ya, aku bilang ini sebenarnya nggak boleh. Tapi kayak aku kasihan nggak sih, maksudnya di lingkungan sekitarku dan aku sendiri tuh kayak itu kasihan banget gitu loh Mbak. Ibunya udah bilang kamu jangan terlalu ini sama dia tuh nggak bisa dilembutin kayak gitu-gitu. Kamu harus gini-gini. Kan pada dasarnya aku yoga isoan, terus aku juga suka banget sama anak-anak gitu loh. Jadi ketika aku datang tuh kayak itu jam masa bahagianya, selain dia belajar sama aku, tetapi dia juga bisa pegang handphone coba. Tuh kasihan banget. Aku pernah dengar suatu ketika dia itu diusir nggak boleh makan malam. Jadi kayak dia nangis di depan pintu apartemen itu, dia nggak boleh makan malam karena dia tuh nggak belajar atau dia nggak ngerjain apa, aku lupa. Sedih memang banget, begini ya Mbak Putri ya. Dengan memanfaatkan anak kecil itu karena dia otaknya spons, seperti aku cerita tadi 0 sampai 7 tahun dia tuh otaknya spons. Orang tua itu seolah wah ngasih yang punya banyak banget belum karena menganggap otaknya spons. Tapi overload gitu loh akhirnya.
Jangan lupa bahwa yang dibutuhkan anak itu nggak cuma ilmu hidup gitu, ilmu-ilmu dunia kayak matematika, fisika, kimia dan sebagainya itulah anggaplah gitu. Betul, betul, Tetapi yang betul. dibutuhkan Itu anak hanya itu berapa adalah persen sih ilmu-ilmu itu? iya, Hahaha. nggak juga berguna kalau kamu tuh nggak kerja That's jadi ilmuwan gitu. true. Benar, benar. Jadi tapi yang dibutuhkan anak usia itu adalah pengalaman real gitu loh. Mhm, mhm, mhm. Inilah yang aku bener-bener suka dari kurikulumnya UK ya, karena Mhm, yang mhm. diajarkan mereka nggak punya anak ini nggak ada PR loh. Betul, betul. Aku dengar itu juga Iya, dari anak mana ini tuh. nggak ada PR kan, Jadi semua pekerjaan tuh ya udah ya di selesai. rumah, di Heeh. rumah, di Sampai sekolah ada gitu. satu cerita itu mereka nasehatin temen aku gitu. Aku tahu Hmm, kayak kalian itu pekerja keras, negara-negara orang-orang hmm, bekerja keras. Tapi hmm. kamu harus tahu gimana caranya untuk kamu mengapresiasi dirimu sendiri gitu. Iya, itu. Ketika temenku dikasih tahu gitu kayak, buat rasanya dibom banget. Aku langsung, oke. Ya Iya tapi kan? itu bener banget sih. Iya. Anak di sini tuh dia nggak ada PR. Kemudian di Mhm, sekolah itu kerjanya seolah-olah main, mhm, mhm. seolah-olah main. Tapi dikasih ilmu sains itu nggak A, B, C dihafal gitu, tapi Mhm, mhm. dipraktekkan gitu kan. Dibuat yang menyenangkan gitu Dibuat ya. yang Jadi menyenangkan. Dan itu itu kalau di pentingnya. Indonesia harganya luar biasa mahal. Jadi apakah Yes, betul betul. keadilan keadilan bagi seluruh umat, keadilan sosial bagi seluruh umat manusia? Mhm. I don't know. Dan dalam berpendidikan di mana katanya itu wajib Iya, bagi semua umat, pas bagi iya. semua warga negara Iya. Indonesia, ya kan? Sesuai Ya undang-undang kapan-kapan kita juga bahas tuh. HAM-nya gimana di Indonesia. Ya, aku langsung membara gitu ya. Oke, kita back to the topic. Kita Iya, masuk ke metode 5M. ini You. lihat. Di Hmm. metode 5M ini, disclaimer ini adalah metode yang I'm not saying I make it, tapi ini adalah Mhm. dari resume dari banyak buku, kemudian Oke. aku terjemahkan dengan cara yang sederhana. Tuh. Mhm. Oke. Jadi kalau mau mencari metode 5M itu referensinya ke mana, ya cannot found it. Karena memang itu pecah-pecah gitu loh. Ini adalah uh, dari banyak referensi yang dirangkum. Jadi Novum. ini teorinya Hmm, Mbak Rinda ini. betul. Kalau seandainya biasa disertasi novum ya. Oke, Novum. Jadi yang pertama adalah mencari tahu. Nah, Ini bukan mencari tempe tahu. ya. Iya, bukan mencari tempe. Mencari tahu itu maksudnya begini, ada apa dengan diriku? Something wrong about me, what happened? Gitu kan. Hmm, hmm, Mencari tahu hmm, dulu. hmm. Karena kalau kamu tidak mencari tahu, maka kamu tidak akan bisa sembuh. You have to open the door to make Hmm. information come. Gitu kan. Jadi daripada Oke, kita oke. bingung sama perasaan kita sendiri, aku tuh kenapa sih? Gitu. Mulailah untuk mencari Iya, tahu. iya, iya, iya. Mengurai satu Hmm. persatu gitu kan. Aku seperti aku bilang, aku dulu sempat 6, bener-bener 6, nggak Mencari tahunya ngerasain. seperti apa, Mbak Rinda? Jadi gini, mengurai emosi. Mhm, mhm, Contohnya gini, mhm. aku dulu itu 6, apa sih 6 itu Indonesia, mati rasa gitu, mati Mati rasa rasa. emosinya. Iya. Jadi nggak ngerti, emosi marah, sedih, bingung itu Sampai mix ya. flat, Heeh, heeh. flat Mungkin aja sampai ketika orang-orang nangis, Mbak Rinda malah ngapain nangis gitu ya. iya gitu, Sampai pada hal-hal kayak flat gitu. aja. Mhm, mhm, Tiba-tiba mhm. meledak kayak pas Arkan, nangis, dorong gitu aja, tapi aku nggak merasa Mhm, bersalah mhm. gitu kan. Oke, oke. Gitu kan. Mhm, Jadi mhm, mencari tahu, "Kena kok aku gini ya?" Gitu. mhm, Karena mhm. kalau itu kamu terus-terusin, maka selamanya kamu akan makin buruk, bukan Malah membaik ya. membaik, makin memburuk dah, nggak mungkin nggak. Benar-benar. Karena bingung kan, bagaimana caranya kamu bisa mengontrol emosi marah kalau kamu nggak tahu kalau itu adalah marah. That's true. Paham kan ya? Jadi Paham karena banget. kita itu 6, karena kita tuh Ketika 6, kamu, kita tuh nggak iya ya. ngerti heeh, Jadi nggak ketika ngerti kan emosi mana. ketidaktahuanmu Mhm, tentang itu yang membuatmu malah terperangkap atau terkungkung dalam itu. Jadi kenapa harus cari mhm, tahu? Karena cari tahu. ketidaktahuanmu itu yang akan mematikan Mhm. rasa itu. Mhm, mhm. Kemudian yang Benar kedua banget. adalah melogikakan. Nah Nah, ini agak sulit bagiku tahu nggak? Kadang tuh aku orangnya nggak logis aku. ya, Gimana log Mbak? Bisa cerita? melogikakan ini, logika itu akan muncul ketika kamu berempati sebenarnya. Mhm, mhm, mhm. Jadi bukan Aku berarti orangnya sangat mudah berempati sih, tapi kadang tuh agak kedongeng-dongengan gitu loh orangnya. ya kan presenter, Bu. Iya, 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 bener, bener. Imajinatif gitu ya mungkin orangnya. Heeh. Tai pula kan.
Next, lanjut Mbak Rinda, silakan. Maksudnya begini, melogikakan dan berempati. Jadi contohnya kayak aku setelah tahu aku marah nih, aku marah kenapa ya? Gitu kan. Oh, aku marah karena rumahku berantakan. Gitu kan. Aku cari tahu, kenapa rumahku berantakan? Gitu kan. Oh, rumahku berantakan karena Arka main-main. Kenapa Arka harus main-main berantakan gitu kan? Oh, ternyata karena fasenya memang dia itu main-main berantakan gitu. Jadi kalau seandainya aku mau nggak berantakan, aku kan meng-cut proses belajarnya. Betul. Ketika mulai sadar bahwa itu adalah sebuah runtutan peristiwa yang ada sebab dan akibatnya, kamu akan mengatakan bahwa mulai memahami bahwa oke, nggak masalah rumahku berantakan karena memang itu saatnya belajar. Akhirnya kamu akan menarik mundur. Ya udahlah, nggak apa-apa berantakan, nanti bisa beresin lagi. Tapi kalau gitu kamu langsung duduk ke situ, nggak akan bisa. Kayak ada kalimat, ibu-ibu biarkan anak-anak itu bermain rumahnya berantakan. Kalau pada saat itu aku yang dengerin, pada saat itu aku tidak bisa menceritakan secara runtut. Betul. Bagaimana bisa kita hidup di rumah yang nggak berantakan? Kan pusing kepala, you know what I mean. Jadi itu maksudnya. Jadi buatlah satu kalimat utuh yang runtut tentang sebab akibat. Why and how gitu. Kenapa gitu kan. Gitu. Iya, biar itu informasi itu tidak terputus sampai di situ sehingga salah mencerna itu kan. Sehingga mengakibatkan itu ya masih tetap berdampak. Paham tapi masih tetap berdampak karena tidak disertai dengan sebab akibat itu. Benar banget sih. Lalu menerima kenyataan. Nah, contohnya lagi banget. Tapi tadi kan sulit memang. Tapi ketika kamu udah bisa melogikakan dan berempati, Mbak, itu akan jauh lebih mudah daripada sabar. Jadi gini, mendidik anak itu adalah kan, mendidik anak itu memang begitu, kamu harus sabar. Oke, sabar. 2 kali sabar, 3 kali sabar, 4 kali sabar, 5 kali gitu karena kamu nggak bisa menerima gitu. Karena nggak bisa selamanya seperti itu ya Mbak Rinda. Jadi harus benar-benar diketahui sebab musababnya. Jadi ketika kamu sudah paham, oke, ternyata memang cara Arka belajar adalah dengan berantakin mainannya, kamu mulai menerima kenyataan itu. Berarti dengan demikian rumahku akan berantakan. Kalau aku mau beresin, nungguin moodku baik dulu. Kalau kamu beresin ya nggak apa-apa, memang fasenya dia seperti itu gitu loh. Iya sih. Jadi ketika kamu sudah mulai bisa membuat kalimat itu dengan keterangan objek yang begitu banyak, keterangan subjek objek, intinya kayak sudah buat kayak pasal hukum gitu kan, kamu akan mulai menerima kenyataan bahwa ada sebab ada akibat gitu loh. Gitu Mbak. Mulai make sense kan? Sangat make sense. Dan itu kenapa mencari tahu itu di urutan pertama. Aku jadi kayak aku jadi mengurutkan itu. Jadi itu tidak sembarang ya teman-teman. Ini bukan acakan, tapi ini emang benar sangat make sense dan juga runtut. Jadi ini benar-benar memudahkan. Yang selanjutnya adalah memaafkan. Nah, setelah menerima itu tadi, memaafkan Arka dan memaafkan diri sendiri gitu kan. Ya sudah. Aku maafkan bahwa rumahku berantakan karena Arka. Aku maafkan karena diriku nggak bisa beresin setiap waktu sehingga rumahku nggak berantakan. Betul. Maafkan. Karena dengan memaafkan ini tempatnya berantakan gitu ya. Iya, karena dengan memaafkan kita mengalirkan emosi tadi itu. Jadi bukan sabar yang ditumpuk. Betul. Tapi adalah sebuah kesadaran yang dialirkan. Itu adalah 2 hal yang benar-benar beda. Benar banget. Benar banget itu. Dan yang terakhir adalah move on. Gitu kan. Kalau berantakan kamu gak suka pergi, selesai kan? Iya kan? Iya. Jadi kenapa kamu harus menumpuk masalah itu di situ ya? Iya, kenapa coba sekarang? Kamu gak suka dan itu juga nggak ada efek positifnya juga buat kamu ya kan? Iya, kalau gitu. That's so true. Iya kan, ngapain juga kamu harus memaksakan dirimu bersih-bersih kalau kamu nggak mau, nggak suka lihat ya move on. Tetapi kalau kamu langsung move on tanpa menyelesaikan 4 di atasnya, jangan kaget itu kalau saat nanti impossible. Impossible karena suatu saat nanti kamu akan marah karena kamu tidak mengalirkan perasaan itu. Ingat, sabar yang ditumpuk berbeda dengan mengalirkan kesadaran. True. Itu. Aku suka banget ini metode 5M. By Rinda Amalia. By Rinda Amalia sangat mudah diingat ya teman-teman. Jadi aku pikir karena disingkat dan juga dengan bahasa kita yang mencoba untuk lebih sangat membumi dan juga sangat mudah dipahami. Jadi 5M. Aku ringkas lagi. Mencari tahu, melogikakan,
menerima, memaafkan, kemudian move on. Yeah. Jadi itu secara ringkasnya, keren banget sih. I'm so proud of you anyways. Thank you. Terus kita ini the last part ini kayaknya slide terakhir ya ini, slide terakhir sebelum. Jadi slide terakhirnya healing. Ntar aku tak kelihatan. Healing depend on experimental knowledge. You can be fully in charge of your life only if you acknowledge the reality of your body. In all its precise dimension. Jadi healingmu itu depend dari pengetahuan. Semakin kamu tahu tentang dirimu sendiri, semakin kamu tahu sebab-sebab tentang dirimu sendiri, semakin kamu belajar, maka kan mudah proses healingnya. Jadi inilah kunci dari self healing. Kamu dealing with yourself. Kamu memeluk bayanganmu sendiri, kamu memeluk traumamu sendiri, kamu memeluk lukamu sendiri. Inilah kunci, inilah inti dari inner child. Gitu, Oke. Terakhir Mbak Rinda, apa yang mau disampaikan untuk meringkas semuanya ini, atau ada hal penting yang tadi sempat terlupakan, atau mungkin ini poin penting yang perlu teman-teman pahami? Jadi sebelum saya tutup, seperti saya tadi bilang di slide terakhir, healing itu tergantung dengan pengetahuanmu. Ketika kamu tidak mengetahui tentang dirimu sendiri, ketika kamu tidak dibekali tentang teori, tidak dibekali dengan ilmu, maka hidupmu akan redup. Sama seperti kayak kendaraan. Gambar otak tadi ya? Iya, gambar otak tadi sama seperti kendaraan. Ketika kamu dalam posisi survival mode, dalam mode emergency, maka otomatis akan dikurangi lampu energinya. Gitu. Pertanyaannya, apakah hidup seperti itu enak? Itu kan nggak enak. Nah, untuk itu Mbak Putri, aku membuat kelas family WhatsApp group namanya Family Wellbeing. Ya, silakan nanti lihat di Instagramku gitu. Di 3 bulan pertama kelas ini kan kita tentang family wellbeing ini adalah kelas yang ditujukan untuk keluarga sebenarnya. Tetapi aku berpikir aku tidak mau jump in di keluarga itu langsung, pernikahan langsung, tapi aku lebih mikir bagaimana caranya kamu untuk inner healing dulu. Traumamu, lukamu, sehingga kamu bisa keputusanmu itu objektif. Gak gampang ke-distract sama faktor eksternal, masa lalu dan masa depan. Jadi fungsinya di situ. Jadi kalau seandainya kalian mau move on, ya kan, silahkan lihat Instagramku, di situ keterangannya lengkap. Kalau mau diskon tambahan, silahkan kasih kodenya Putri gitu. Putri. Ada kodenya. Oke. Ya. Aku senang banget namaku jadi kode ajaib itu. Iya. Jadi teman-teman yang menyaksikan ini, selamat, congratulations, kamu dapat kode ajaib itu. Nanti aku kasih promo ada kode ajaib di akhir. Ada kode ajaib di akhir, bukan segmen ya, apa istilahnya, di menit-menit akhir gitu. Iya. Jadi kode ajaibnya adalah Putri. Kamu bisa dapat potongan 50%. Oke, keren banget. Itu aku kemarin sempat share banyak banget loh ke teman-teman di UGM kayak gitu. Terus habis itu keluarga, tetangga segala macam, dan juga sahabat-sahabat aku yang ada di kantor tercinta ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Rinda. Hari ini seperti hari-hari biasanya kita selalu menyenangkan gitu. Mbak Rinda selalu menyenangkan. Kita selalu membahas hal-hal yang sangat menyenangkan menurutku pribadi, menambah ilmu buat diriku sendiri tentu saja, dan semoga ini juga sangat bermanfaat buat teman-teman di sana. Meskipun itu kecil banget yang dipraktekkan, tapi itu luar biasa. Semoga itu berdampak yang luar biasa ya Mbak Rinda ya. Amin. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan pada jam yang sama, pada program yang sama, pada channel yang sama. Orang-orangnya juga masih kita-kita ini aja. Jadi itu teman-teman, kalian baru saja menyaksikan Ngolaps, ngobrol lepas bareng Rinda Amalia. Kita ketemu lagi. Bye.